Halo, ayam. Pagi, gengs. Lo tau, gue happy banget hari ini. Kenapa? Akhirnya plum gue mateng. Lama sekali loh plum warna ungu ini mateng, Wet. Oh ya? Emang belinya kapan? Alisku bagus juga ya guys ya. Udah hampir seminggu lebih. Tahu gak sih masih mengkel pas pertama gue beli. Terus udah deh, gue diemin. Sekarang aduh mateng banget, so nice. Manis. Bukan enak yang agak kriuk-kriuk ya? Ya, tempo-tempo kan kita butuh yang manis-manis dalam hidup, bener gak sih Yang? Oh gitu. Lagi apa nih pagi ini? Aduh, aku tuh semalam baru sampai rumah jam 12 loh, Yang. Ngapain loh? Gila. Kemarin itu hari panjang banget buat gue. Gue merasa kegiatan gue sama seperti waktu gue umur 20-an, tau gak lo, sampai di jalan tuh gue gini ke Mbak Wati. Gila Mbak, kita tuh hari ini padat banget, kayak anak umur 20 tahun deh. Ngapain aja tuh padet tuh? Nih, gue ceritain ya kemarin. Ya. Gue mulai pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 gue siaran. Terus? Jam 10 sampai jam 12 gue syuting podcast YOLO. Terus? Jam 12 sampai jam 5 gue syuting Spill the Tea. Terus? Jam 6 sampai jam 11 gue GR di Ice BSD. Anjrit. Kalau masih hidup? Oh iya, sampai jam 11 malam. Karena hari ini acaranya sore ini, tapi karena hair show dan acara besar jadi pakai GR. Lu nge-MC sama siapa sih? Sama ada anak MRA zaman dulu, Lia Atma. Oh, Lia Atma Jaya. Kok tahu? Tahu, dulu penyiar MTV Sky. Oh, sama Lia. Sama Mama Barto gini, dengernya aja capek banget, iya. Tapi karena happy ngejalaninnya, happy aja. Oh. Mama, gue kan kemarin banyak nunggu juga sih, nggak selalu gue standby gitu, banyak nunggu. Lo tau gak sih, kemarin tuh ada 3 lah gitu DM gue yang bunyinya sama, Wet. Katanya gini, aduh udah beberapa hari ini pembahasannya serius banget deh sampai aku skip. Boleh gak sih besok yang ringan-ringan aja, yang puyeng-puyeng tapi menggemaskan. Cile, kita udah kayak Taylor ya, Nek, bisa di request. Kan kadang-kadang kita ngobrol kagak bisa janjian ya. Masa sih dari kemarin emang pembahasan kita puyeng, bikin pusing? Nggak puyeng, malah berat. Iya berat gitu. Berat. Tapi kemarin gue posting tuh di Instastory gue tuh dari narasi dari Instagramnya. Kayaknya buntut bullying di PPDS itu ada dokter yang dipecat, ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit, kepada dosen. Itu membuktikan kan bahwa sebenarnya apa yang kita dengungkan, apa yang kita bahas, apa yang kita takutkan, lumayan ada titik terang, iya gak sih? Iya. Iya. Gue lagi bacain komen di sini. Iya. Terus katanya di Twitter lagi rame apa lagi di Twitter, belum sempat buka Twitter gue. Nggak mau ah. Hah? Nggak mau. Nggak mau? Males. Abis ceritanya perselingkuhan lagi. Oh, di Twitter yang rame perselingkuhan. Perselingkuhan. Siapa berselingkuh sama siapa, Nek? Gue nggak tahu, jatuhnya nanti gosip soalnya kalau misalnya kita bahas. Oh. Dan lu tahu kan perselingkuhan kalau di Indonesia apa yang terjadi 2 minggu balik. Iya emang, udah deh ya, kita tuh jangan terlalu percaya dan jangan terlalu memihak kalau melihat
kehidupan selebriti di pemberitaan, bener nggak sih? Iya. Tadi pagi gue nonton kontennya Albertus Axel, judulnya gini, netizen Indonesia itu darurat kritis berpikir. Ih, bagus. Ayo lo, berat lagi lo. Ayo lo, gimana nih? Tentuin, mau lanjutin apa enggak nih nonton pada? Lanjutin bagus deh kayaknya. Kalau misalnya emang ngerasa berat, udah mendingan stop dari sekarang teman-teman, ya. Netizen Indonesia darurat kritis berpikir. Nah, Ya itu sama menurut gue, sama dengan kemarin 2 hari ini kita bahas sesuatu yang agak berat, terus pada protes, udah bahas yang puyeng-puyeng aja lah. Itu adalah sebagian dari darurat. Apa tadi? Darurat apa? berpikir kritis. Tuh. Itu adalah bagian dari darurat berpikir kritis. Makanya lo nggak mau ngedengerin topik yang berat. Iya, nggak apa-apa. Berat, hidup itu harus variatif. Kadang berat, kadang ringan, kadang buruk, kadang manis gitu. Jadi bervariasi. Kan ahli gizi aja bilang kita makan itu harus every color of the rainbow. Jangan makan yang warnanya hijau terus, nggak bagus. Harus rupa-rupa. Tapi gue ngeliat gini. Kemarin tuh gue bahas apa ya? Oh, gue tuh bahas ada satulah yang lagi mau kita kerjain gitu. Gue bilang gini, coba deh ambil angle-nya dari masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang capek. Kenapa? Ini lanjutan dari Albertus Axel ya. Kan netizen Indonesia darurat berpikir kritis. Ya. Menurut gue gini, Axel, berat nih kalau kita minta masyarakat Indonesia untuk bisa berpikir kritis. Karena masyarakat Indonesia ini adalah kumpulan orang-orang capek. Ya, capek apa nih? Capek masalah ekonomi. Capek mesti kerja keras nyari uang. Capek harga-harga mahal tapi nggak sebanding dengan pendapatan. Capek hidup kok susah banget. Capek keadaan ekonomi dan pemerintahan kok gini-gini amat. Pemberitaan tuh kok ya bikin puyeng. Bener nggak? Ya, sehingga maunya itu tadi, lawak-lawak aja, ketawa-ketawa aja, lihat tuh yang bagus-bagus aja gitu. Ya, kalau lo bilang gitu ya, bahwa dietitian aja bilang kan dalam piring lo tuh you have to eat every color of the rainbow gitu ya. Aduh, capek banget nyari rainbow-nya. Boleh nggak sih satu warna aja? Yang gampang aja deh ketemunya. Nah, maksimal 3 deh. Capek banget mesti nyari Magic Uhibiniu. Bener nggak? Iya sih. Capek banget orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia tuh seneng tuh dikasih sinetron yang mimpi-mimpi. Tawa-tawa, yang ember di kepala. Kembang di sini. Ya, lapor Pak, ketawa-tawa. Ya, nonton podcast yang nggak pakai mikir, ketawa-tawa. Bener nggak? Yes. Jadi susah Excel. Kecuali kita udah masuk dalam kategori negara maju, di mana orang-orangnya tuh udah nggak capek. Kapan tuh kira-kira Indonesia masuk negara maju ya, Pak? Lama. Kalau perkara urusan pilkada aja repot begini. Maaf. Lanjut Mas Dev, silahkan. Kayaknya jeritan hati banget ya Pak Iwetnya. Bingung aja bisa Mas Dev, kok bisa gini sih? Iya kan? Yang bisa gini apanya? Hidup di negara ini capek banget begitu. Tapi kan iya nggak sih, Bo? Kita tuh kumpulan orang capek loh, Bo. Iya. Iya nggak sih? Gini deh, cuman sedikit loh orang yang bisa beraktivitas dari pagi sampai jam 12 malam tapi masih tetap happy karena dia menjalani sesuatu yang dia senang. Lu? Iya nggak? Bo, gue aja cuman sampai jam 9 malam semalam. Dari pagi, meeting terakhir jam 9 selesai. Pagi ini rasanya gue nggak mau bangun. Gitu ya?
Nggak mau bangun gue. Berarti gue cukup beruntung dong ya. Banget, Hmm. banget. Ya kan Ya, bersyukur loh. iya betul. Gue sih menyadari bahwa dan kita kan juga udah sering mention gitu ya, kenapa komedi, slapstick, ringan lucu itu laku banget karena orang kita tuh capek hidup di negara kita tuh melelahkan, kerja di negara kita tuh melelahkan, capek deh pokoknya di negara ini gitu ya. Orang kita tuh maunya yang ringan-ringan aja dan lucu-lucu aja. Makanya konten kita kalau lagi pas Dave Iwet siaran yang lucu-lucu tuh rame banget. Tapi nih poinnya di kontennya Excel adalah gini. Maksud Excel ketika dia bahas darurat berpikir kritis, which I agree, yang gue juga ingin gemakan di siaran pagi adalah dia tuh menganjurkan untuk tidak terlalu mudah percaya terhadap konten yang dibaca. Karena di Nah, era sekarang ini sumber pemberitaan itu kan banyak sekali ya Iwet ya. Jadi kalau baca sesuatu, lihat sesuatu, please do your own research. Lihat sumber pemberitaannya gitu loh. Apakah 100% valid or not? iya, Kapan berita itu diturunkan, dilayangkan, ditayangkan gitu loh. iya, benar, benar. Nggak, aduh. Lu mah mancing sih. Ntar gue lagi yang dibilang serius. Tapi kan gitu ya, Bo. Sekarang kan budayanya sumber berita tuh cuman headline doang. Mm-mm. Ya, abis headline nggak dilanjutin nyari. Ini sebenarnya beritanya apa sih? Enggak. Ya nggak sih? Mm-mm. Ya, gue tuh salah satu yang, oke ini jujur aja ya. Ini akhirnya akan nyerempet juga sama si berita perselingkuhan itu. Jadi si berita perselingkuhan itu trending, Bo, kemarin. Nah, trending yang ke pick up tuh cuma nama. Gitu. Jadi nama si perempuan korban perselingkuhan, si yang selingkuh, sama selingkuhannya. 3 nama nih. Itu kayak top 3 trending teratas di X. Ya. Terus gue penasaran dong nih kenapa lagi dia gitu. Bahkan ada yang enjong banget ya. Bo, nyepuin second account-nya si korban perselingkuhan yang diselingkuhin. Di screen cap malih di-upload. Gila, terus gue gini, dan itu second account loh. Kayaknya Ya, second account kan safe place gitu ya. harusnya kan. Gue itu ya begitu ngeliat itu kan gini, waduh, selingkuh nih. Hati kecil gue sebagai manusia Indonesia yang senang dengan you know, ya, tergelitik lah. Terus gue tuh masuk bawa rabbit hole ya namanya ya. Gue cek sampai masuk sampai gue gini, ada kali sejam gue ngecek kenapa nih sebenarnya. Barijeng gue pikir si suami yang selingkuh itu selingkuhnya sama laki. Ternyata namanya nama laki, padahal perempuan. Kan kalau sama laki juicy ya. Bener nggak? Tiba-tiba, ya Allah, dia diselingkuhin loh. Selingkuhnya sama laki loh, Nek. Ya kan? Iya. Ternyata enggak. Itu halusinasi loh. Karena namanya tuh gender fluid gitu. Oh, ambigu semu gimana gitu. Bener, ya kan? Ternyata oh ya udah, nggak seru gitu gue bilang. Oh ini yang di komentar teman-teman itu nanti abis ini gue mau search Mm-mm. 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 Diselingkuhin. Iya, iya. Nah, kalau gitu gue mau bahas ini. Aduh. Nih, bicara mengenai perselingkuhan. Nih, sebagai 2 orang nih ya, yang sudah pernah menjalani kehidupan asmara. Uh-uh. Kemarin ini juga topik pembahasan gue di Spill the Tea tuh, membahas mengenai perselingkuhan. Lo percaya gak sih kalau berselingkuh itu adalah sebuah tabiat berulang? Somehow iya gue percaya. Jadi mungkin gini, pertanyaan sederhananya adalah, do you believe
on the sentence, once a cheater, you will always be a cheater. Mungkin, mungkin, mungkin. Tapi gue ngelihatnya itu tuh sebenarnya kayak orang-orang ini tuh apa tuh namanya bu? Orang-orang yang nyari tantangan gitu loh. Oke. Kan ada ya orang yang kayak gitu ya, yang kayaknya hidupnya nggak boleh flat aja gitu. Emang seneng aja gitu kayak challenge gitu ya, adrenalin gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan masalah kayak kebutuhan biologisnya atau kebutuhan romansanya, enggak. Tapi lebih kepada kan ada ya bu orang yang kayak gitu, yang emang sukanya tuh deketin orang yang sudah berpasangan. Mm-mm. Kayaknya kalau yang single-single aja tuh kayak nggak ada tantangan gitu dalam hidupnya. Bener nggak sih? Hmm. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada lagi emang orang yang tuh kalau hidup itu nyari pasangan tuh yang menyakiti gitu. Kayaknya kalau yang manis-manis aja tuh kurang ya gitu. Ya, ada ya orang yang Ada begitu kan? ya, yang Ada. butuh challenge gitu ya. Iya. Iya, kayaknya tuh kalau cuman yang lempeng-lempeng baik tuh kayak kurang tantangan ya gitu. Oke. Menurut gua tuh dasarnya itu, sehingga bukan romansanya yang dicari gitu, bukan seksual gitu yang dicari tuh bukan. Iya, bukan pemenuhan hasrat gitu, bukan. Tapi adrenalin pumpnya yang lo cari. Iya, momen dimana ketika dia memadu kasih tuh, aduh, ketahuan nggak nih gue? Ketahuan nggak nih gue? Momen ketika mulai melakukan pendekatan tuh, challenge nih, dia udah punya orang. Oh. Kalau sampai dia bisa sama gue berhasil menaklukkan, gitu kan? Iya. Sama kayak homie pet kan ada yang suka deketin laki-laki straight. Iya, karena Ada butuh kan? tantangan. Iya, Iya betul. ya kan? Iya, Bener nggak? betul. Itu sih kalau gue mikir dasarnya makanya jadinya bentuknya kayak berulang gitu. Okay. So, once a cheater will always be a cheater? Yes or no? Yes. Gue juga kalau ditanya quick fire question gitu ya, pasti jawaban gue yes. Yes. Andai kata misalnya dia bisa berhenti ya, dia pasti akan lari ke satu kegiatan baru. Hmm. Contoh gitu ya, kayak misalnya, lo perhatiin nggak sih? Ini kan sekarang lagi tren banget lari ya, sama olahraga performance gitu yang kayak, wah, adrenalin banget. Banyak banget yang dulunya narkobis, Bo. Hmm. Lo tau nggak sih? Jadi itu pengalihan Mm-mm. dari addiction satu ke addiction lain. Ya. Banget tuh yang anak disco pulang pagi gitu ya, terus ketemu gitu pas lari. Gila ya, zaman dulu kita pulang pagi, sekarang kita pagi baru berangkat. Iya. Ya kan? Karena sebenarnya yang dicari tuh ininya, addictionnya. Hmm. Karena kan olahraga apalagi lari itu kan ini juga kan apa endorfin banget kan, happy gitu kan. Hmm. Gitu Oke. menurut gue. Jadi we simply switch dari kegiatan satu ke kegiatan lain. Tapi gue sih setuju ya, itu yang memang biasa kita lakukan. Kayak gini, soalnya contohnya gitu ya. Kalau lu berusaha untuk menuntaskan sebuah adiksi gitu, pasti kan dari buku-buku yang gue baca ya, disarankan untuk lu mencari kegiatan pengganti untuk bisa mengganti kegiatan. Misalnya, Ya. you are trying to quit smoking gitu. Permen karet. Permen karet. Ada teman gue konsultasi gitu ya ke klinik usaha berhenti smoking. Kegiatan berhentinya apa gitu? Bisa main game. Jadi dia kalau lagi pengen di urge gitu niketin pump, Ya. aduh main game gitu. Ya. Nah, selingkuh juga menurut gue gitu. Nggak berhenti, tapi simply that person is just getting better at covering the perselingkuhan. Ya. Ya, atau kalau misalnya dia berhenti berselingkuh, dia punya satu addiction lain. Apa gitu. Pasti deh. Coba cek deh. Karena menurut gue harus bilang ada orang yang berhenti selingkuh, ada. Tapi pindah gitu. Challenge-nya pindah. Kenapa ya menurut lo kita nih apa adrenaline seeker? Why does adrenaline so appealing for us? Apa sih menariknya dari adrenalin? Sebegitu flat. Lo enggak.
Gini, pertanyaan gue gini. Sebegitu flatnya kah hidup lo sampai lo tuh mencari adrenalin? Lo nggak ini ya, nggak adrenalin seeker ya? Gue tuh gak lagi, Iwan. Masa? Oh ya? I'm not an adrenaline junkie. Really? No, I'm not. You're talking to one. I can tell. Iya, short moment thrill katanya. Gue tuh enggak. Apa ya, Bo? Kalau gue ya, gue seneng. Gue baru mau cerita aja muka gue udah berbinar-binar, tau gak lo? Langsung gak ngantuk. Oh, Enjong, dari tadi lu ngaku berarti sekarang lu ngantuk. Tadi gue ngantuk, Pak. Kan gue udah ngaku, gue bilang bangun aja gue udah malas hari ini. Oke, lanjut. Tadi ada yang nanya juga, kalian pernah selingkuh nggak? Gue pernah. Dave pernah nggak? Nggak tahu ya, Dave. Fulfillment ya. Fulfillment. Kalau gue ngerasa kayak ketika lo punya adrenalin tuh rasanya kayak seru gitu. Nggak tahu ya, kayak craving for achievement. You know, kayak gue. Tapi menurut gue ya, ini ada hubungannya sama sesuatu yang harus lo benerin di dalam diri lo. Oke. Kalau menurut gue ada hubungannya dengan ketidakstabilan dalam diri juga. Oke. This needs and constant seek of challenge maksud lo? Iya, kayaknya tahu deh gue. Kayak compensate. Oke, ini poinnya Fitria menarik. Adrenalin itu muncul karena hormon endorfin. Endorfin itu hormon bahagia memang, kan? Itu benar. Benar. Lo, you name it deh. Ini ada yang nanya, Om Iwat selingkuh apa jadi selingkuhan? You name it, dua-duanya pernah. Oke, gue juga nggak suci-suci banget ya gini. Kan gini, pertanyaannya, Dave lo pernah selingkuh apa enggak? Itu kan berarti ketika gue sedang dalam hubungan, gue pernah berselingkuh atau tidak mengkhianati pacar gue? Enggak. Tapi gue pernah ada di dalam, itu selingkuh bukan ya? Gue pacaran sama orang yang sudah berkeluarga. Tapi gue cuman kayak seminggu apa sebulan. Ya. Terus gue memutuskan, udah gitu, the minute gue gini, oh lo tuh udah punya istri, ngapain lo nyari-nyari gue gitu. Gue langsung, ya udah gitu. This is the end by Dahne closure buat gue gitu. Karena buat gue, buat apa ya? Gitu. Jadi gue selingkuh apa enggak? Gue jadi selingkuhan sebenarnya itu ya. Iya, tapi habis itu lo udahin kan? Iya. Nah, kalau gue enggak. Gue misalnya ketemu nih sama orang gitu ya, gue tahu nih dia udah berpasangan gitu. Tapi dia deketin gue. Kalau lo kan pasti berhenti langsung. Iya. Apaan sih buang-buang waktu? Lo langsung gitu kan? Iya. Kalau gue nggak, gue akan dalam hati gue gini, gitu. Iya. Gue tuh gitu kayak dikenalin sama Angie gitu. Gue ketemu orang cakep nih. Terus gue cari tahu, terus gue tanya ke Iwat, "Wat, lo kenal ini?" Terus Iwat gini, "Oh, gue kenal pacarnya." Oh, gue gini, oh ya udah, nggak jadi, gue mundur. Kalau gue nggak tuh, begitu dibilang, gue kenal pacarnya, misalnya gitu dibalik gitu ya, lo ngomong, gue kenal pacarnya tuh, gue akan gini, oh dia punya pacar. Nah, gitu. Nah, pertanyaan gue, tadi sebelum ini, lu bilang kan orang Indonesia itu adalah orang yang capek, hidupnya capek. Betul. Berhubungan nggak? Apa karena kita hidupnya capek, jadi kita butuh hiburan, sehingga kita butuh endorfin kita tuh dikitik-kitik buat hiburan. Menurut gue ya ada hubungannya.
Karena lo terlalu capek, lo jadi selalu constantly mencari hiburan. Tapi hiburan orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin cukup dengan nonton romcom, Ya. drama Korea, ya, nonton kita, nonton Lapor Pak, gitu ya. Ada juga hiburan orang yang berkomentar, berinteraksi selama kita siaran. Ya, begitu dibacain komentarnya happy. Ya, betul. Tapi juga ada loh yang hiburannya itu tadi cari tantangan. Oke. Ya nggak sih? Banyak banget loh manusia. Mungkin bentuk cari hiburan tantangannya bukan lari maraton gitu ya, atau ikutan CrossFit gitu ya. Coba deh, mainan roller coaster itu banyak banget loh yang ngantri. Coba lo ke Dufan, lo lihat yang antriannya paling panjang apa? Yang begitu-begitu. Iya kan? Si Halilintar itu. Ya, Gue tanya sama lo, mau nggak lo naik Halilintar itu? nggak mau, gue kan nggak suka. Nah, antrian yang mengular itu adalah sebuah gambaran bahwa ternyata lebih banyak orang yang butuh adrenalin ketimbang yang nggak butuh. Coba misalnya kita gali lagi nih ya, kita gali lagi nih orang-orang yang lagi pada ngantri ngular itu, pasti masalahnya banyak. Iya. Jadi mereka Mau escape, Bo. butuh rilis gitu ya. Iya. Sampai nih ada bos gue ngomong gini. Begitu ada orang tadinya nggak pernah lari nih, Dave, tiba-tiba latihan lari mau maraton. Bos gue cuman gini, kenapa dia? Gitu. Ada masalah apa? Oh. Kok nguber banget sama adrenalin? Ya, bahkannya banyak lo lihat kan sekarang, lo lihat tuh banyak sekali ibu-ibu pada lari ya, maraton gitu ya. Coba lo cek, rumah tangganya lagi bermasalah. Jadi butuh pelampiasan gitu ya. Di titik-titik dimana lu udah kehabisan napas tapi you need to keep on going gitu ya. Yes. Aku bisa, Yes. aku butuh alasan untuk menjerit. Yes. Banyak ya yang gini, aduh gue nggak mungkin cerai nih. Udah deh, gue lariin aja. Ini lihat nggak kemarin 17 Agustus di Jawa Tengah Ya. ada lomba nangis khusus buat ibu-ibu. Lah, Lu lihatnya di berita enggak. ibu-ibu Yang gue lihat lomba nangis di Cikampek. Ada juga. ini di Jawa Tengah, ibu-ibu semuanya dari gambar berita ibu-ibu ya, baben semua nangis terus ketika diwawancara kenapa ikut lomba ini? Karena katanya untuk penyaluran emosi masalah hidup. Nangisnya kejer, Bo, kayak film India. Ya nggak sih? Artinya apa? Banyak banget orang capek di Indonesia. Bener nggak teman-teman? Coba nih, 2.900 orang, hampir 3.000. Jawab pertanyaan kita berdua. Setuju nggak kalau lo tuh adalah kumpulan orang capek? Bener nggak? Lo bayangin deh, Bo, apalagi orang di Jakarta ya. Kerja di Sudirman, di Tamrin, kayaknya gagah banget pada ya. Mas-mas, mbak-mbak SCBD itu kan kalau di TikTok kayaknya kastanya paling tinggi ya kalau karyawannya, bener nggak? Bener nggak? Ya. Coba lo cek, rumahnya di Tangsel, rumahnya di Bekasi Ujung. Masa iya nggak capek, Dave? Iya. Mau lo kata dia kerja sesuai passion kalau rumahnya sejauh itu, masa iya nggak capek, Dave? Iya. Lah, gue semalam aja di dalam mobil pulang dari ICE BSD ke tempat kediaman gue. Taruhlah Kalibata gitu ya. Gue gini, ini tuh jauh banget. Gue sama manajer gue gini, ini tuh berasa jauh banget loh, Mbak. Kata Mbak Wati, manajer gue gini, udah gak usah berisik loh, ini tuh malam jalanan sepi, gak pakai macet. Banyak orang-orang yang pagi-pagi mereka harus jalan dari BSD menuju Sudirman, sore dia pulang lagi begini. Cabi, driver gue. Ya. Terakhir dia sampai gini, Mas beliin motor dong, Mas. Gue kata gini, kenapa lo? Gue bilang gitu, ya.
Rumahnya dia tuh di Pamulang ya, Tangsel. Hmm. Saben gue meeting ke Cisauk noh, daerah BSD Alam Sutra, dia ngasih tahu, ini nih mas kereta aku. Hmm. Aku kalau berangkat pakai kereta ini. Berhenti di sini loh, gue tanya gitu kan. Stasiun ini? Oh enggak, masih 2 stasiun lagi. Gue gini, anjing 2 stasiun lagi. Tapi kan gue sok tegas ya, kayak, oh gitu, hebat lo ya. Dalam hati terenyuh sebenarnya. Lo kebayang nggak, Bo? Tiap pagi, Bo, dia begitu. Terus gue kata gini, penuh nggak tuh keretanya kalau kayak gitu? Wah, kayak ikan sarden. Gue tuh udah pernah ada di situ. Ya kan? Dia bilang gini, bisa hands free mas. Iya, lu nggak usah pegangan, lu nyerah aja. Lu naik kereta di jam sibuk itu tuh, lu kayak ikut itu loh, Wet. Kayak ikut apa tuh namanya, outbound yang kalau belajar percaya, lu jatuhkan diri lu gitu, trust issue gitu. Gitu kalau di kereta, kalau lagi gitu, lu percaya aja. Lu nggak usah pegangan, lu akan diam stay. Jek 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 jek. Nih, Saking pelajaran hidupnya adalah orang-orang itu nggak ada yang nggak punya, orang-orang itu nggak ada yang punya trust issue karena mereka terbiasa untuk gue pasrahkan diri dan hidup gue kepada alam semesta. begitu masuk ke dalam gitu tuh, kan udah gitu udah padat dari luar aja ya, mentalnya tuh adalah bukan udah padat ya gitu, udah penuh, enggak, tapi yuk bisa yuk dedet 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 dedet. Asli ya kan. Lu kayak udah jangan dilawan, ikutin aja. Udah lu mau kebawa dari gerbong 1 ke gerbong 2 gara geser-geser orangnya, ikutin aja Mali. Selama lu kagak kelewatan stasiun. Bener. Ya kan? Kalau lu memutuskan mau beliin cabi motor, gue punya kontak, nanti gue kirim ke lu ya. Jadi mantan dealer mobil gue, kan dia sempat pindah-pindah. Nah, gue menjalin hubungan dengan baik. Dia sekarang jualan motor di rumahnya. Boleh. Nanti begitu gue bilang, oke saatnya untuk cabi gue beliin motor, gue bilang sama lo ya. Motornya Gitu, ada Bo. 1 ya. Iya, karena kan cabi agak kayak badut sirkus ya. Loh, dia udah punya talenta ngelawak, Bo. Sekalian aja. Gue utilize, gue maksimalin gitu. Iya, betul. Oh, MG. Jadi, tapi it all makes sense ya. Maksudnya gue melihat tabiat orang-orang di sosial media, perselingkuhan, terus ya. Banyak yang melakukan tindak kriminal karena memang hidup lagi capek-capeknya ya. Terus tadi ada yang komentar bercanda gini, seperti komentar di TikTok. Kalau lagi ada masalah tuh curhat, jangan jadi atlet. Ya. Nggak bisa semua orang tuh curhat, Mali. Gue mah kasih tau aja sama elu. Kagak semua orang bisa loncer, ngeluarin isi hati. Bicara mengenai curhat ya. Oh, kalau ada masalah tuh cerita, bukan tiba-tiba jadi atlet. Kemarin gue jadi keinget. Kemarin ada yang Apa? Oh, DM. Kenapa mesti lo diem-diem? tapi dia bilang jangan sebut nama. Ah, capek ini mah kesebut pasti. Enggak, gue nggak akan sebut nama karena supaya nggak kesebut, gue sampai nggak baca namanya siapa. Oke. Dia bilang dia lagi sedih, dia baru menerima kabar kedukaan. Got this is a very important message untuk di luar sana. Again, masalah bullying. Yesterday kemarin anak sahabatnya baru memutuskan untuk, jangan disebut karena kata-kata ini di-ban oleh TikTok. Memutuskan to end, Ya, mengakhiri hidup. mengakhiri hidup, bundir. Kenapa? Karena korban bully SMA, anak SMA. Terus gue gini, aduh apa yang terjadi, Mbak? Laki-laki Kemayu dibully tiada henti oleh teman-teman sekolahnya. Terus? Dan dia memutuskan untuk curtain call. Oh my god, kelas berapa, Bo? Nggak bilang. Kelas berapa doang, biar tahu umurnya. All the parents and the friends, penonton setia siaran pagi. Oh my god. Yes. Itu tuh maksudnya gue udah mau menjelang kuliah loh.
Berarti kan maksud gue kemampuan berpikir, kedewasaan berpikirnya sudah mulai terbentuk ya. So, 3,3, gue nggak berharap gue bisa mengubah Indonesia. Minimal 3,3 aja penonton kita kan ada yang dari tadi tuh nyolot gitu ya, suka nontonin siaran pagi tapi suka memancing-mancing emosi, yang masih suka ngebully, nanya, LGBT bisa sembuh gitu. Ini bukan penyakit tapi nggak apa-apa gitu ya. What I'm trying to say is, the next time lu punya pikiran untuk menindas, membuli, melontarkan komentar negatif terhadap orang lain, put it in your mind. Orang tuh bisa mengakhiri nyawanya hanya karena komentar negatif lo. Lo bersediakah menanggung tanggung jawab moralnya? Ibarat kata gini ya, lo yang capek, lo yang butuh hiburan, kok jadi nyawa orang yang jadi tumbalnya untuk kepuasan hati lo, untuk mengatasi rasa capek dengan hidup lo. Iya. Nggak gitu sayang, jangan ya dek ya. Cari hiburan yang lain. Ya. Ya. Lu capek, semua orang capek. Ya kan, tadi kan kita ngobrol topiknya itu kan. Tapi jangan merendahkan orang lain, jangan menyakiti orang lain gitu. Kata-katamu itu pisau loh. Ya. Setuju. Ya Wet ya. Ih, sedih loh. Setuju gue. Gue setuju banget sama lo. Hati-hati, jangan egois, jangan kita yang capek, kita yang butuh hiburan, terus nyawa orang yang jadi korbannya. Iya. Karena sama ya diajarin anaknya di rumah diajarin. Kalau komentar tuh yang sopan ya kak, ya dek. Kalau komentar tuh dipikir dulu ya kak, ya dek. Hidup tuh saling menghargai ya kak, ya dek. Vaksin yang kemarin Becky bilang, kasih vaksin yang benar di rumah, biar kalau keluar rumah tuh anaknya bener. Ya, jangan sampai tuh anak juga dapet cap, anak nggak tahu nggak punya aturan. Betul, tuh tadi siapa yang Eca yang bilang, kalau tidak bisa berkomentar baik, diam aja. Zip it. Sedih jahat itu. Kebayang nggak perasaan orang tuanya juga kayak apa ya? Iya, gila sih. Kayaknya memang dua topik itu yang lagi marak ke permukaan ya, bully membuli sama perselingkuhan nih kalau kita baca isi konten sosial media ya, Nek. Itu apa perasaan dari orang tua teman-teman yang ngebully dia tuh ya? Kalau dari isi chatnya itu tuh kemarin dia bilang gini, orang tuanya agak broken hearted Wet, karena rupanya sang anak tuh sempet ngomong casually ke orang tua. Aku tuh dibully gitu ya? Aku tuh I'm feeling so sad, bla 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 gitu. Nah orang tuanya didn't take it seriously gitu loh Wet. Terus kayak oh my gitu. Aku nggak nyangka kalau ini tuh semendalam itu gitu. Karena gini loh, buat lu ya, buat bully itu sebutnya apa sih? Orang yang melakukan bully itu apa? Bullier. Buat pelaku bully gitu ya. Gini deh, ini biar tajam contoh gue akan jelas nyata gitu ya. Gue dibully gitu ya. Buat lu yang membuli gue gini, laki-laki kok kemayu. Menurut lu tuh hanya mengomentari cara bicara, cara gue pembawaan diri. Buat gue sebagai orang, yang lu komentari itu bukan cara bicara atau pembawaan diri, tapi karakter, Bo. Itu nggak bisa dirubah. Lu nggak enak, lu cuma lihat covernya doang. Ya. Itu nyawanya yang dihina gitu ya? It's my core. Ya. Jadi gimana teman-teman? Paham nggak nih kira-kira nih? Ya kan? Ya, ntar udah ngomong panjang lebar 45 menit lu pada nggak paham. Begitu lu keluar dari rumah lu hina lagi orang. Enggak lah, di sini mah pada pinter-pinter atuh dak. Tapi ya, to lighten up the tone gitu ya. Kemarin gue ngetes jimat. Apa yang lo lakukan? Sebenarnya bukan gue.
adalah kolik gue juga agak ada gila-gilanya sih. Dia bilang gini, lu tuh terkenal banget tau. Terus gue bilang gini, enggak, biasa aja. Gue bilang gitu. Enggak, lu tuh terkenal, masih ngotot lah gitu ya. Gak ada lagi public figure yang melakukan live jumlahnya sampai sebanyak lo gitu. Terus gue gini, enggak, biasa aja. Si gila, Bo, masuk ke toko. Mbak kenal dia nggak? Mbaknya pias. Siapa ya? Salah sasaran. Terus gue gini, bangsat ya lo, nggak pakai nanya lagi. Langsung diuji coba. Gak kenal, Bo. Kadang begitu memang. Kita merasa popularitas itu seperti khayalan semu, Bo. Kita merasa kita terkenal, ternyata kita tidak seterkenal itu. Mungkin lebih tepatnya seperti rasanya itu seperti pipis di kolam renang gitu ya. Dia tidak terlihat tapi terasa hangat gitu ya. Iya, ini. Betul. Popularitas itu, ini biar bisa jadi snippets. Popularitas itu rasanya seperti pipis di kolam renang. Tidak terlihat tapi terasa hangat, ya kan? Menurut lu, tidak apa-apa untuk dilakukan, tapi sebetulnya membahayakan kesehatan orang banyak. Karena dia itu adiktif sesungguhnya. Iya, berbahaya. Kayaknya nggak ada rasanya, tapi begitu lu cicip airnya, Agak asin ya. Quotes to live by. Dan kenapa popularitas itu sama seperti pipis di kolam renang? Lu pikir cuman lu yang melakukannya. Ternyata semua orang di kolam renang pernah melakukannya. Bener kan? Aduh, tapi pipis di kolam renang tuh menyenangkan loh. Ya, udahlah ya. Gua nggak usah bilang, lu tahu kan itu nggak sehat. Ya udahlah ya, nggak usah diomongin. Aduh capek. Lu pergi ke toko mana sih sampai tuh Mbak nggak tahu lu? Nah, terus gue bilang, lo harusnya kalau mau ngetes gini tuh jangan di sini, Asta. Gue kemarin ke Asta. Ya elah, orang Asta mah pada nggak mainan TikTok. Itu mah orang-orang the have. Makanya gue kata, enggak, di sini tuh nggak bisa lo ngecek. Kalau mau ngecek gue ingat rumus lo kan? Kokas. Ya. Gancit masih bisa tuh. Ya. Ya, mungkin sedikit PIM masih ada lah. Ya. Asta mah begitu. Ya, atau satu lagi, kalau mau jumpa fans, GI Jurnal. Nah, Ya. rame tuh. Lu butuh security di situ. Ada Becky. Pagi, Beng. Becky kemarin habis dari Mangga 2. Atau lu tes jimat, lu ke Mangga 2. Kalau dulu ya, itu tes jimat lu udah terkenal apa enggak di TV adalah kalau lu pergi jalan ke ITC, ada yang kenalin lu apa enggak. Iya, iya. Gue udah cerita belum sih? Malam sebelumnya kan gue juga pergi tuh. Gue minum kopi di Basya. Ternyata bacanya Basya, bukan Baka. Oh, Basya yang di Plaza Senayan itu ya, yang Iya. katanya kopinya ada yang sampai seharga 2 juta. Iya, Basya Coffee. Gue nggak beli yang 2 juta, gila lebay banget gue minum kopi 2 juta. Gue pernah tuh dikirimin sama temen gue, Michael sama Nuri. Jangan belum ada di Jakarta ya, jadi mereka Singapura. Iya. Tapi memang enak, wet. Ada yang creamy, ada yang rasa orange, Iya. ada yang ini. Iya. Yang citrusi itu namanya Magdalene. Hah, ada yang 4,9 juta. Adin. Seharga uang sekolah ponakan gue, Jack. Adin. Boleh lanjut nggak nih gue cerita Basya? Monggo.
bacanya Basya, bukan Baka ya. Jadi ini teman-teman nih pelajaran nih. It's Basya Coffee. Kenapa sih? Kata Penny gini, aku juga dapat dari Nuri sama Michael. Seneng ya punya teman orang kaya ya, Pen. Kok lu temenannya? Kok saling kenal? Gimana sih? Ya biarin aja. Oh iya Aku benar. nggak boleh punya teman. Iya benar. Terus dia gini. Jadi dia pas gue masuk tuh udah kayak gue kenal dia nih gitu. Dan gue juga udah merasakan itu, vibe itu kayak dia tahu gue nih. Karena ramah banget. Masuk silahkan apa-apa. Oh di treat gue abis-abisan. Terus sayup-sayup dia yang bikin kopinya. Gue duduk tuh ngebelakangin si barnya tempat bikin kopi. Sayup-sayup dia gini. Oh kamu coba lagi nggak ini kak? Mau coba lagi nggak itu kak? Gue udah gini. Aduh, mulai lebay nih gitu ya. Tapi ya masih gue nikmati lah. Oh kopi datang apa. Begitu pulang. Makasih banyak ya Kak Dev. Itu gue harusnya tersinggung ya. Gue cuman gini kan. Gue bilang juga apa. Lo harusnya tersinggung loh. Ya, lu capek-capek tanam rambut ya. Gue tuh bayar 35.000 per helai loh untuk rambut gue. Yang botak yang namanya Dev. Aduh capek. Aduh. Gue cuma gini kan salah. Tapi masih mending, minimal dia agak siwer-siwer tahu lah gitu nama Iya. kita walaupun ketuker. Iya. Aduh capek. Jadi besok-besok kalau gua ke Basya, mereka nggak ngenalin gue dong karena mereka pikir yang namanya Dave itu botak. Ya adalah lu. Lu tuh teman-teman yang di sini yang nontonin kita siaran pagi, lu tuh pada follow Instagram gue nggak sih? Atau Kenapa Yolo? sih? Oke. Kenapa? Kalau follow, ntar lu lihat ya. Ada konten promo kolaborasi podcast Yolo dengan gue. Yang terakhir, yang kita lagi bercandaan itu kameranya gue dari samping. Gila, itu jahat banget ya kameramennya. Kenapa? Kenapa sih? Ntar lu lihat ya, Wet ya. Gue keriput banget loh, Wet. Itu dari angle. I look very old. Ya memang gue udah tua. Tapi, oh my God. I don't look that old. Gue tuh kayak kresek yang udah 10 kali dipakai. Lo tau kan kantong kresek hitam yang udah 10 kali pakai? Iya. Itu dari samping. Dan itu kayaknya tuh gue tuh nggak jaga sikap deh. Karena lo lagi nggak bercandain gue. Lo lagi main-mainin rambut gue itu di Candid. Makanya gue sekarang punya peraturan ya sama itu Yolo. Nggak ada Candid. Muka gue tuh gila. Muka gue kayak kantong kresek, Nek. Ya, gue dari samping tuh. Gue kayak Sharpay. Lu lihat ya, nanti lu lihat deh. Oh my God. Allah, itu lipit-lipit celana Issey Miyake. Gue ngeliat, anjrit, muka gue jelek banget dari samping. No wonder ya orang-orang kalau udah berumur tuh kamera tuh langsung jaga badan gitu. Itu toh rasanya. Gue tuh jarang loh, Wet, komplain mengenai badan gue di kamera. Iya apa enggak? Badan atau muka gue. Gue kan termasuk orang yang gak pedulian ya. Tapi begitu semalam gue ngeliat muka gue dari samping, di shoot dari angle bawah, lagi bercanda sama lo. Gue gini, anjrit, gue kayak 70 tahun. Aduh, guys, gas langsung marahin kameramennya Yolo, guys. Langsung ke account Yolo Podcast, guys. Now. Lu lihat di IG gue. Lu lihat deh, Iwet. Apa ilusi optik gue atau gimana nih? Kemarin gue lihat konten. Apa? Yuni Syara pergi ke Jakarta Aesthetic Clinic. Lo tahu kan, perempuan itu mau mukanya udah kayak apa, treatmentnya, leher nggak bisa bohong. Bener nggak? Bener nggak? Tetap pasti ada tuh part yang kelihatan. Dia kemarin treatment ngerapihin Leher.
Gak usah begitu. Kayaknya kemarin itu rasa percaya diri gue mengenai aging tuh lagi dicoba ya oleh the universe. Heeh. Kemarin kan gue latihan tuh di Ice BSD GR. Jadi gue tuh GR untuk brand salon namanya Matrix. Heeh. Acara sore ini yang semalam gue latihanin itu, Matrix itu anniversary ke 18 tahun, Wet. Heeh. Sementara gue mulai nge-MC Matrix itu dari pertama kali dia launching di Indonesia. Ya, gue tahu tuh sampai bawa-bawa seluruh Indonesia kan lo waktu itu kan. Gue keliling-keliling untuk training salon-salon ke daerah sama Indra Tanudharma. Indra tuh begitu masuk ruangan gini, Dave, can you believe it that we have done this for 18 years? Gue gini, masa sih udah 18 tahun, Dra? Oh my God, I feel so old. Berarti dia udah jadi klien gue 18 tahun, oke? Jadi gue sepanjang event, sepanjang lagi ada kamera, mana abis ngelihat kamera YOLO lagi dari samping, gue kayak kantong kresek. Jadi sepanjang gue GR gitu, kalau ada kamera dari samping, gue itu muter gitu. Jangan dari samping. Ntar kameranya pindah gue, jangan dari samping gitu ya. Terus jreng, gue puter video Dewan Juri untuk tahun 2024, Rudi Hadisuwarno. Nah, gue nunggu-nunggu nih. Mukanya Mas Rudi kayak apa nih? Maksud gue 18 tahun lalu gue mulai, Mas Rudi udah jadi om-om dong. Iya. Iya. Gue pengen tahu dong perubahan mukanya dia. Jreng, mukanya dia di layar panggung Ice BSD. Anjir, 18 tahun berlalu gue udah jadi kantong kresek, muka dia nggak berubah, Iwet. Gue liat muka dia di layar gede banget, gue sama Lia gini. Wah, anjir, mukanya nggak berubah. Gimana itu? Terus Lia tuh cuma nengok ke gue gini. Percayalah apa yang dilakukan Rudi. Gue gini. Bukan lagi, Nek. Ya itu jualan dia, kalau sampai dia berubah ya orang mana percaya lagi sama dia. Gak berubah. Hairline-nya, rambutnya masih fluffy. Gak ada tuh nambah keriput, ada nambah di sini sama di sini. Tapi yang lain tuh tetap pada tempatnya. Dicetrep tuh kayaknya ya. Gue gak ngerti. Aduh sorry deh Mas Rudi. Ini adalah bentuk kekaguman gue kepada... Ya kan? Gitu. Sampai tangan loh. Ditreat. Ada wanca. Gue tuh gak ngerti deh. Gue udah gak ngerti ya. Indonesia berubah dari COVID, vaksin, nggak COVID. Indonesia dari capek, nggak capek. Medali emas, nggak medali emas. Satu yang tidak pernah berubah. Dua hal yang tidak pernah berubah. Satu, kasih setia Tuhan Yesus. Dua, wajahnya Rudi Hadisuwarno. Bego lu. Aduh capek. Dah tuh, kita kasih ketawa-tawa lo semua biar hilang capek lo semua. Ya, puas. Ya. Gitu. Jadi itu juga sekalian promo terselubung ya teman-teman ya, dalam arti kita nih selain punya ada Kai Pratiwi, selain kita tuh rajin siaran pagi, kita juga punya podcast yang teman-teman bisa dengarkan di Spotify, ada di YouTube juga namanya YOLO, Your Life with Ours. Dicari aja, dinikmati aja. Ngomong soal capek dan juga rambut. Kan lo tadi habis ngomongin Matrix kan? Lo setuju gak sih? Kalau lo lagi capek tapi rambut lo bagus, perasaan lo sedikit keangkat? Yes, itu prinsip semua perempuan. Tapi bener kan? Bener ya? Iya. Tapi tiap orang tuh beda-beda, Wet. Ada yang gini, gue mau sejelek-jeleknya gue, yang penting gue pakai lipstick, gue akan I feel better. Ada yang sejelek-jeleknya gue, yang penting gue pakai alis, gue better. Sejelek-jeleknya gue, yang penting gue ada maskara, I feel better. Iya, iya kan? Iya. Ya. Tapi kalau rambut tuh menurut gue begitu lo abis keramas tuh rasanya kayak enteng gitu. Blow lo matang sempurna tuh enteng. Nah, gue cuma mau ngomong gini. Beruntunglah lo semua yang masih punya rambut. Bayangin gimana caranya gue mengatasi capek gue. Gak ada rambut gue, say.
Gue pakai lipstick deh, Wet. Ozzy Saputra kali ya gue. Coba ganti warna lipstick deh. Anjing lu. Lu inget kan di pembicaraan gue dengan Dian Sastrowardoyo, teman lu di Red Carpet FFI 2023. Apa dia kata ya? Lupa Gue gue. bilang gini, Dian, kok you look younger and younger by day sih? What did you do to your face? Gue gitu. Kan gue biasa dong bertanya. Aduh Nek, nggak ngapa-ngapain gue. Gue cuman ganti warna lipstick aja. I stop wearing red lipstick. Red lipstick bikin kita kayak tante-tante. Coba deh Nek. Terus gue gini. Gue juga gak pernah pakai lipstick warna merah, Beb. Rasanya kayak lagi di asrama Tarki kali ya, dia pikir ya. Coba deh Nek. Gue gini. Oh gitu ya. Lama juga gila ini perempuan. Terus lu terapin itu ke gue. Lu suruh gue ganti lipstick. Ya lo gak punya rambut? Iya ya, apalagi yang mesti diolah kan? Tapi speaking of rambut Iwet, karena gue tuh terima DM, karena orang tuh sekarang kan gitu ya, pengen reach out ke Bobo, carinya gue, pengen reach out ke Iwet, carinya gue, karena kan tahu kalau gue sering bikin konten sama Bobo dan sering bikin konten sama Iwet. Ada ya reach out ke gue lo menawarkan hair transplant buat lo tuh mau apa enggak sih sebenarnya? Coba tanyain ya, kemarin gue pikirin tuh waktu gue pergi Makassar sama Bali. Gue pikirin, sumpah demi Allah gue pikirin. Gue mikir gini, kan kalau hair transplant harus ngambil dari rambut lo kan? Ya iyalah, masa lo mau ngambil dari rambut di betis? Nah, gue nanya, bisa nggak kalau hair transplant tuh bener-bener pakai rambut orang? Gak bisa. Ya udah. Itu nggak perlu jadi dokter, gue aja yang jawab, nggak bisa. Nah, masalahnya adalah ini artinya masih gue tumbuhin. Lo tau nggak kalau ini gue tumbuhin, akibatnya apa? Ininya hilang, David. Oke, ya udah, nggak apa-apa. It's okay, nggak semua orang harus hair transplant, nggak semua orang harus punya rambut, nggak semua orang harus pakai wig. It's okay. Lu tuh juga botak gini juga, lu tuh menarik. Gue nggak masalah kok pakai rambut dari betis nanti tumbuhnya keriting. Yang penting punya rambut gue mah. Kalau dia keriting nanti tinggal gue lurusin, gue catok, gue beli Dyson. Bener nggak? Bo, tapi kalau lu hair transplant rambut dari betis, lu tahu kan kalau rambut dari betis itu nggak akan panjang. Lu pernah lihat rambut di betis lu memanjang? Hah? Rambutnya ada dan tiada, anjir. Ya udah cuma segitu aja. Dia ada. Ya, ini segitu-segitu tuh rambut lu. Ngik. Emang ini nggak bisa panjang, Bo? Lu lihat aja rambut di betis lu sepanjang apa sih batas maksimal kepanjangan rambut di betis lo? Berarti bisa ngambil dari pubic hair kali ya? Dia bisa panjang, gue lihat soalnya. Bisa, tapi dokternya nggak mau karena pas operasi gini. Udah, it's okay, nggak apa-apa. Udah lu botak aja, oke? Iya betul. Kemarin soalnya Fadil Jaidi juga lagi bikin konten kalau dia mengeluh rambutnya botak. Karena rata-rata kalau kata dokter aku ya, laki-laki yang testosteronnya tinggi, kelihatan dari mana testosteron tinggi? Tuh rambutnya di mana-mana, facial hair di mana-mana. Biasanya akan lebih cepat mengalami kebotakan. Ya, betul. Fadil pakai bulu dada tuh katanya. Gak mungkin, jangan gila deh. It's okay, ya. Ntar gue tanya sama Fadil lah, Dil, lu tanam rambut, ngambil dari mana? Nah, mendingan gitu lu kalau tes jimat, lu jangan ngetes popularitas lu masuk ke toko mbak-mbaknya kenal lu apa enggak. Lu DM Fadil Jaidi, lu tes jimat dibales enggak. Kalau dibales, sorry. Dia udah follow gue. Dia udah ngajak gue foto waktu di show-nya Ivan Gunawan. lu tau dari mana kalau dia follow lu? Malam itu abis dia nge-tag gue, dia follow gue. Tung, kelihatan. Followed by Fadil Jaidi. Lu lihat dong dia follow gue enggak? Gue DM gak dibales.
Besok kita masih hari apa ya? Besok hari Kamis Oh, iya. dong. Besok kita bertemu lagi. Ya. Semoga hari ini teman-teman senang-senang, bisa Iya. melepas endorfin, Ya. mencari hiburan dengan cara yang minimal jauh lebih sehat Ya. tanpa perlu berselingkuh. Atau menghina orang lain. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ketemu besok everybody.